Di tepi laut yang biru dan tenang, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Pak Ranu bersama istrinya, Bu Rani. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu tua. Setiap pagi, Pak Ranu berangkat melaut dengan perahunya. Meskipun hasil tangkapannya sering sedikit, ia selalu bersyukur atas apapun yang didapat. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dan langit berwarna keemasan, Pak Ranu menebarkan jala seperti biasa. Ia menunggu lama, namun tidak ada ikan yang tertangkap. Saat hendak pulang dengan tangan kosong, jaringnya terasa berat. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan mas berkilau terperangkap di dalam jala. Ikan itu bersinar seperti emas murni dan tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. "Pak nelayan, tolong lepaskan aku. Aku bukan ikan biasa. Aku adalah ikan ajaib. Jika Bapak melepaskanku kembali ke laut, aku akan mengabulkan satu permintaan Bapak." Pak Ranu terbelalak, tapi hatinya lembut. Dan ia merasa kasihan melihat ikan itu menggeliat di jaring. "Aku tidak menginginkan apa-apa, ikan mas. Aku hanya ingin kau hidup bebas. Pergilah, berenanglah lagi di laut," katanya sambil melepaskan ikan itu ke air. Ikan mas menatapnya sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, Pak nelayan, karena hatimu baik. Jika suatu saat kau membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Aku akan datang." Setelah berkata begitu, ikan mas lenyap ke dalam air yang berkilau. Ketika Pak Ranu pulang, ia menceritakan kejadian itu pada istrinya. Namun Bu Rani malah marah. "Apa? Kau melepaskan ikan ajaib begitu saja? Seharusnya kau meminta sesuatu. Kita ini hidup miskin, Ranu. Pergi ke laut dan panggil lagi ikan itu. Katakan, aku ingin rumah yang besar dan bagus." Pak Ranu sebenarnya tidak setuju. Tapi karena istrinya memaksa, ia pun pergi ke laut. Di tepi pantai ia berseru, "Ikan mas ajaib, datanglah. Istriku ingin sebuah rumah besar." Air laut mulai beriak. Dan tiba-tiba muncullah ikan mas yang sama. "Baiklah, Pak nelayan, pulanglah. Permintaanmu sudah terkabul." Ketika Pak Ranu tiba di rumah, ia terkejut gubuk reot mereka telah berubah menjadi rumah indah dengan taman dan pagar putih. Bu Rani sangat senang, namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, ia berkata, "Rumah ini bagus, tapi aku bosan jadi istri nelayan. Aku ingin jadi istri bangsawan yang punya pelayan." Pak Ranu menolak, tapi Bu Rani berteriak dan memaksa lagi. Akhirnya ia pergi ke laut, memanggil ikan mas, dan menyampaikan keinginan istrinya. Sekali lagi, laut beriak dan ikan mas berkata, "Pulanglah, permintaanmu terkabul." Benar saja. Setibanya di rumah, Bu Rani telah berubah penampilannya berpakaian indah seperti nyonya besar, dikelilingi pelayan dan makanan lezat. Tapi tetap saja, tak lama kemudian ia ingin lebih banyak lagi. "Aku ingin menjadi ratu," katanya dengan mata berkilat. Pak Ranu memohon, "Cukup Rani, kita sudah punya segalanya." Namun Bu Rani berteriak, "Tidak, pergi sekarang juga, dan mintalah agar aku menjadi ratu." Dengan hati berat, Pak Ranu kembali ke pantai. Langit mulai gelap dan ombak berdebur lebih keras. Ia memanggil ikan mas. Kali ini air laut bergulung tinggi dan suara ikan mas terdengar sedih. "Pulanglah, Pak nelayan." Ketika ia kembali, istananya telah lenyap. Tak ada pelayan, tak ada mahkota. Ia menemukan Bu Rani duduk di depan gubuk reot yang dulu menatap laut dengan wajah muram. Semua yang mereka miliki telah hilang. Pak Ranu memeluk istrinya dengan lembut. "Lihatlah Rani, kita kembali seperti semula. Mungkin inilah pelajaran bagi kita bahwa keserakahan tak akan pernah membawa kebahagiaan." Bu Rani menunduk, menitikkan air mata. Sejak hari itu, mereka hidup sederhana dan saling menyayangi. Tak lagi meminta lebih dari yang mereka butuhkan.